Sobat Budaya, bertemu lagi dengan Dewi di sini yang akan menemani semua Sobat Budaya di seluruh Indonesia di program Obrolan Budaya Produksi RRI Manado yang hari ini akan sama-sama membahas salah satu instrumen musik yang baru saja muncul di 2025 ini yang merupakan salah satu bagian daripada identitas salah satu daerah di Sulawesi Utara yang bernama Bitung atau seringkali orang Sulawesi Utara menyebutnya sebagai Kota Cakalang. Nanti kita akan jelaskan semuanya karena hari ini sudah hadir di studio kita. Terima kasih dan selamat datang sebelumnya buat Bapak Raymond Katuk MPD sebagai pendiri Sanggar Seni Budaya Sumuwuk. Bisa dada-dada dulu Pak. Ya. Kalau enggak kuat dada-dada. Kemudian di samping Pak Raymond ada Bapak Teni Sagai SPD selaku koordinator musik bidang pertunjukan Sanggar Sumuwuk. Selamat siang, sore, malam karena ditonton di setiap hari yang berbeda-beda ini. Apa kabar Pak Teni? Puji Tuhan sampai sekarang masih sehat walafiat. Masih sehat walafiat. Dari Bitung ke sini berapa jam di Bitung Manado? Ya lebih kurang 1 jam kayaknya. Oh, tidak lewat tol ya? Enggak lewat tol. Soalnya mahal kata kalau lewat tol. Lagi dibahas itu soalnya ya. Nah hari ini orang akan membahas soal kreativitas alat musik Kota Cakalang. Jadi yang bisa penonton Sobat Budaya lihat di depan sini ini adalah instrumen-instrumen yang nantinya akan kita sama-sama pamerkan dan jelaskan kenapa instrumen ini ada di sini. Nah, kenapa bentuknya sangat unik dan kenapa menjadi identitas dari Kota Bitung? Nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak. Yang pasti jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe untuk semua Sobat Budaya yang menonton lewat RRI Net atau juga channel UCTV dan juga untuk semua pendengar yang mendengarkan lewat radio-radio RRI Pro 4 di seluruh Indonesia. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di Obrolan Budaya, hari ini edisi dan produksi dari RRI Manado. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hari ini kita akan membahas soal kreativitas alat musik Kota Bitung atau Kota Cakalang. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, Pak Teni dan juga Pak Raymond, kenapa Kota Bitung, salah satu daerah di Sulawesi Utara ini disebut sebagai Kota Cakalang? Apakah memang notabene warga setempat adalah nelayan? Kenapa harus Kota Cakalang? Padahal di sana ada juga tuna, ada deho, ada malalugis, ikan kembung gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Raymond? Ya baik Ibu. Jadi Kota Bitung dikenal di Indonesia maupun mancanegara sebagai Kota Cakalang. Jadi di Bitung itu banyak industri perikanan, perusahaannya bergerak di bidang cakalang, walaupun memang ada produksi ikan yang lain. Nah, ada monumen juga, ada ikon-ikon yang simbolnya Kota Cakalang, sehingga juga itu melengkapi dalam suatu dokumen buku sejarah Kota Bitung. Nah, mengapa Cakalang ini menjadi suatu ikon? Karena masyarakat juga sudah mengenal lebih dulu mengenai manfaat cakalang dalam kehidupan, maupun para nelayan juga. Sehingga dalam promosi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung lewat Dinas Pariwisata mengangkat Bitung sebagai Kota Cakalang. Oke, pantas saja ya. Instrumen-instrumen di sini boleh diangkat ya Pak ya? Iya. Silakan. Ini bentuknya adalah kepala ikan atau kepala cakalang. Mungkin satu Indonesia juga tahu, ikan cakalang adalah salah satu ikan yang menjadi identitas Sulawesi Utara juga begitu. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini karena menarik sekali nih Pak. Ini ternyata dibuat oleh teman-teman dari Sanggar Sumuwuk.
yang Iya. didirikan oleh Pak Raymond. Pak, bisa diperkenalkan dulu Sanggar Sumuwuk itu seperti apa? Kenapa dibentuk gitu? Ada Ya. keresahan hati apa sehingga Sumuwuk dibentuk sebagai Ya baik sanggar? pemirsa, jadi Sanggar Seni Budaya Sumuk ini, Sumuk artinya bertumbuh, diambil dari bahasa Tonsea. Jadi bagaimana kita dalam suatu komunitas, dalam satu sanggar ini, kita bertumbuh bersama. Jadi bukan diri sendiri, tetapi kita juga ingin teman-teman sebagai dalam suatu keanggotaan, pengurus, di dalam suatu sanggar ini sama-sama maju dan berkembang. Makanya sanggar ini sudah cukup lama, tapi memang waktu pada pembentukannya itu awalnya memang kita fokus mengangkat alat musik tradisional Kolintang. Dan syukur pada tahun 2024 sudah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu alat yang diakui. Jadi Betul, bisa betul. dipentaskan di seluruh negeri yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Nah, Sanggar Sumuk ini ada jumlahnya ada sekitar 20-an anggota maupun ada pengurusnya dan ada juga disupport oleh dari Dinas Pariwisata. Jadi kalau bisa dibilang ini sebenarnya salah satu sanggar yang sudah banyak dikenal juga di sekitaran Bitung, daerah Sulawesi Utara Iya. juga ya Pak. Kalau keanggotaannya Pak kurang lebih ada berapa banyak kira-kira usia yang mendominasi gitu? Apakah melibatkan anak-anak juga, remaja? Mungkin bisa dijelaskan Ya, Pak? anak-anak yang terlibat dalam Sanggar Sumuk ini mulai dari usia SD, jadi dari kelas 4 SD, kemudian ada SMP, SMA, ada juga mahasiswa dan ada juga yang dewasa, jadi yang sudah bekerja. Jadi untuk bergabung di Sanggar Sumuk ini siapa saja bisa bergabung. Termasuk Dewi berarti boleh? Iya, siapa Boleh, saja. oke. Ya. Kita Tidak ada batasan. nanti saya daftar setelah ini ya Pak ya. Siap. Kalau Pak Teni sendiri, kapan mengenal Sanggar Sumuwuk dan apa yang membuat Pak Teni mau sama-sama mengembangkan seni budaya yang ada di Bitung lewat Sanggar Sumuwuk? Baik, kenalnya sudah cukup lama. Kita berteman, berkawan dari beberapa, khususnya para pegiat seni. Kami sudah lama dan seperti kata Pak Raymond tadi, kita bertumbuh bersama di tahun-tahun akhir-akhir ini. Kita mulai lebih maju lagi. Lebih intens Iya, lagi lebih ya. intens lagi seperti itu. Tapi kalau berbicara soal kegiatan, nah Sumuwuk sendiri kan ya mungkin akan kita bahas ini soal instrumen-instrumen alat musik yang diproduksi juga oleh teman-teman Sanggar Sumuwuk ya. Tapi di luar daripada itu Pak, ada kegiatan apa saja yang diselenggarakan? Iya, kegiatan kemarin kita buat konser di KFC ya kalau nggak salah. Iya, ada Evogen juga, ada di Evogen beberapa juga, tempat. ada beberapa tempat yang kita bikin, malah rencananya tahun ini kita akan buat flash mob. Mudah-mudahan lancar di pusat kota. Oke, Iya, itu area yang masuk. Bitung Iya, ya. area Bitung. Oke. Tapi kalau Sumuwuk sendiri Pak pernah bekerja sama dengan sanggar-sanggar lainnya belum? Atau mungkin pentas di luar kota Bitung misalnya? Baik, jadi Sumuk itu sudah pentas juga dalam kegiatan Balai Bahasa Provinsi maupun penyambutan tamu-tamu dari kapal pesiar, kemudian ada dari instansi dinas pendidikan maupun dinas perpustakaan maupun taman bacaan masyarakat. Jadi Wah. ada keterlibatan. Jadi cukup semuanya lumayan. bersinergi Iya. begitu ya bersama Sumuwuk. Ini kan menarik ya Pak. Maksudnya kalau sanggar mungkin sebatas pentas begitu ya. Jarang ada sanggar yang memproduksi alat-alat musiknya. Jadi Dewi sudah bisa membayangkan gitu sobat budaya dan pemirsa yang ada di rumah. Berarti kalau tiap tampil ada instrumen yang memang hasil karya dari teman-teman Sanggar Sumuwuk begitu ya. Nah, yang ini Pak, kita mau bertanya dulu nih ke Pak Teni selaku salah satu koordinator musik bidang pertunjukan Sanggar Sumuwuk. Sebenarnya instrumen-instrumen apa sih yang ada di depan sini Pak, bisa dijelaskan yang berasal dari tangan-tangan kreatif teman-teman di Sanggar? Iya, ada di sini ada gitar cakalang. Mungkin bisa dipegang Pak Oh, dan iya, iya. ditunjukkan ke kamera nggak apa-apa ya. Iya, Nah, oke, gitar cakalang, ada juga suling, ada juga kajon. suling. Iya. DP warna
juga memang manyala-manyala kalau orang Manado bilang cakalang pewarna Warna ini cakalang, Wawan. iya. Nah, seperti itu untuk bunyinya juga ada keunikan tersendiri. Oh gitu. Ya, pada umumnya hampir sama. Mm-mm, Untuk tuningnya hampir sama. Tapi kalau untuk ya mungkin kalau di pendengaran seseorang ada keunikan tersendiri. Oke. Seperti itu. Ini Pak kalau boleh tahu ya, ini kan Kajon ya. Ya, Punya nama-nama sendiri enggak? Ala-ala Sanggar Sumuwuk misalnya. kalau nama Tiup ya, cakalang mungkin atau apa? mungkin kedepannya kita akan bahas itu. Bahas itu. Iya. Karena memang ini adalah satu produksi yang baru saja dibuat oleh teman-teman Sanggar Sumuwuk di 2025 ini ya. Iya. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Teni dan juga Pak Raymond bergantian ya. Ini saya mau tanya, Pak, ide awalnya untuk membuat instrumen-instrumen ini dari siapa? Kenapa begitu? Silakan. Iya, jadi teman-teman berembuk. Jadi bagaimana kita berkarya menciptakan alat-alat yang mengangkat nama kota ya. Jadi ada sisi keunikan. Jadi kita harus membedakan dengan produk yang pada umumnya yang sudah beredar. Maka terlintaslah bagaimana kita ambil salah satu ikon cakalang. Mungkin ke depan ada ikon-ikon lain yang kita bisa ambil seperti Tarsius, Yaki Pantamera seperti itu. Oke, kita Maupun ada membayangkan keunikan yang lain. ini akan iya. unik sih. Iya. Kalau cakalang DP model sebegini, bagaimana Yaki Pantamera? Iya, memang kalau yang seperti beredar itu adalah souvenir. Iya, betul Jadi betul. kria. Iya. Nah, Biasa kita lihat kan begitu ya, Kria souvenir ya, yang Pak, sudah ya? beredar. Mm-mm, Nah, yang menjadi tantangan buat kami adalah bagaimana menciptakan kreativitas alat musik yang baru dengan ikon yang seperti itu. Jadi ada Tarsius, Yaki Pantamera, maupun misalnya Tuna dan sebagainya. Sehingga dari tim kreatif kami, sementara juga untuk pengembangan ada juga yang masukan-masukan, bisakah dibuat lebih besar atau bisakah dibuat lebih mini. Nah, itu juga kita memang menampung aspirasi dari masyarakat maupun teman-teman seniman. Sehingga dengan masukan-masukan yang seperti itu menambah suatu perbendaharaan, suatu koleksi yang nanti kita pikirkan ke depan bagaimana supaya hasilnya itu lebih bagus lagi. Oke, jadi dari rembukan itu baru saja ditemukan sebuah ide ikon yang diambil cakalang, begitu ya. Iya. Dari sekian banyak mungkin beberapa satwa-satwa endemik yang ada di Kota Bitung, begitu. Kalau nanti kita akan bertanya-tanya juga proses produksinya dari kajonnya seperti apa, gitarnya seperti apa, sulingnya seperti apa. Tapi sebelumnya saya mau ke Pak Teni dulu, Pak. Ini hasil akhirnya seperti ini kan, Ya. gitu ya. Kebanggaan apa yang Bapak dapatkan setelah proses produksinya yang lumayan panjang dan menghasilkan karya-karya ini? Ya. Yang mungkin juga hasil buah pikir dari Pak Teni kan? Silakan Pak. Terutama paling tidak di sini hasilnya dengan tampilan yang seperti ini sangat memuaskan. Iya sih, oke sih, unik Iya. sekali ya. Keunikan tersendiri. Betul. Artinya di sini salah satu bagian dari Pak Raymond juga ini adalah bentuk pikiran yang inspirasi yang dibuat menjadi nyata. Dan itu artinya untuk kebanggaan susah mau dijelaskan ya. Betul. Kepuasannya susah mau dijelaskan. Ketika dia sudah jadi teman minum kopi bersama, itu rasa puasnya susah mau dijelaskan, Kak. Nah itu dia. Gitu. Yang mungkin penasaran dengan rasa yang digambarkan sama Pak Teni, mungkin mesti order atau beli ini nanti ya, biar bisa merasakan secara langsung. Nah nanti kita akan tanya-tanya ke Pak Teni dan juga Pak Raymond, bagaimana cara produksi dari setiap instrumen yang ada di sini, kira-kira spill harganya berapa, dan keunikan suaranya seperti apa. Nanti kita kembali lagi di Obrolan Budaya. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih di obrolan budaya bersama saya Dewi Purwati, produksi dari RRI Manado. Kembali lagi ke instrumen-instrumen cantik di depan sini yang menggambarkan betapa kota Bitung ini dipenuhi dengan ikan cakalang. Ini ada ekor cakalang, ada kepala cakalang. Tadi terus so bahas-bahas atau kita sudah membahas bersama bagaimana ide-ide kreatif ini muncul dan akhirnya terbentuk dan lahirlah instrumen-instrumen yang mudah-mudahan akan menjadi ikon utama dari kota Bitung gitu. Jadi kota Bitung tidak cuma punya cakalangnya, punya tarsiusnya, atau mungkin juga hasil komoditi Bitung yang juga mendunia ya Pak, tapi alat musiknya juga yang diproduksi oleh Sanggar Sumuk. Pak, bisa dijelaskan, ini membutuhkan waktu, proses berapa lama, bahan-bahannya apa saja, setiap instrumen yang berbeda-beda. Silakan Pak Teni, bisa dijelaskan? Kita mulai dari ini aja ya. Gitar cakalang. Bisa diperlihatkan di kamera Pak? Iya. Nah, mungkin teman-teman mau zoom in. Coba. Nah, pada umumnya di sini kita buat dari kayu untuk basic-basicnya ya. Tapi untuk SDM-nya itu yang Oke. Kenapa jadi- yang ada apa yang unik dari SDM-nya kira-kira? karena pada awalnya ngomongnya nggak seperti yang kita bayangkan sampai di seperti yang saya bilang tadi, awalnya inspirasi, tapi hasilnya ketika jadi, semuanya pada kagum. Oh kok bisa? Kok bisa? Kok jadi? Artinya ini hanya wacana yang kita sematkan, ini mungkin ya seperti ini. Tapi waktu hasilnya jadi, kok bisa? Iya seperti itu. Jadi kalau untuk bahan bakunya ya pada umumnya sama. Triple, kayu, alat tuningnya juga. Iya. Cuma yang lebih unik kita bikin modelnya. Mungkin necknya ada apa namanya sirip ikannya begitu ya, ekor ikannya. Ekor ikan, ada kepala ikan juga gitu. Pada umumnya hampir sama dengan alat musik, tapi keunikannya ini tampilannya. Tampilannya kita buat lebih menarik, semenarik mungkin yang menggambarkan ikon kota kita. Betul. Jadi kalau misalkan pentas ke luar negeri ada kececer, kita nyarinya nggak susah. Iya, betul. ada ikon cakalangnya ya. Iya. Betul. Tapi Pak silakan dilanjutkan Pak. Untuk SDM-nya seperti apa tadi? Jadi SDM itu ya ada punya keunikan tersendiri, Kak. Jadi di sini saya butuh ini, tapi arahnya nggak tahu kemana. Tapi waktu disatukan, wah ini kayak apa ya? Kesatria luar biasa dikumpul menjadi satu dengan pemikiran yang di luar nalar gitulah. Dan akhirnya terciptalah seperti ini. Tapi Pak Raymond kalau boleh tahu SDM siapa sih yang dimaksudkan ini? Bapak menggait siapa saja kira-kira? Apakah warga lokal? Mau disebutkan namanya juga boleh Pak, kira-kira bekerja sama dengan siapa saja untuk produksi instrumen-instrumen ini? Silakan. Iya, baik. Jadi instrumen ini memang dari Sanggar, kemudian kita menggait ada satu teman juga untuk bagian pengecetan ya. Jadi bagaimana supaya cat ini bisa bertahan lama ya. Jadi gak cepat pudar. Ada cat yang dipilih dengan kualitas yang lebih baik ya. Memang menyangkut juga biaya ya seperti itu. Betul. Jadi kita juga memikirkan sehingga hasil produksi yang ke depan itu jika dijual itu tidak mengecewakan untuk para pembeli ya. Jadi masyarakat maupun siapa saja yang ingin membeli alat-alat seperti ini artinya mereka bisa puas. Setidaknya mengeluarkan uang, tapi intinya belinya tuh kalau orang Manado bilang nyandak bikin sakit hati.
Iya kan, jadi tetap puas gitu mengeluarkan uangnya. Tapi nih Pak, kalau untuk Kajun sendiri, ya mungkin seperti yang Pak Teni jelaskan tadi, mungkin instrumennya akan sama dengan instrumen-instrumen lainnya, begitu ya. Cuma proses produksinya Pak, di setiap instrumen membutuhkan waktu berapa lama dan anggarannya ini, apakah didanai oleh pemerintah Kota Bitung atau benar-benar mandiri nih dari Sanggar Sumuk sendiri? Silahkan, Pak Teni dan Pak Raymond juga bisa menjawab. Iya, baik. Ini kita swadaya, jadi mandiri secara tim kita buat, kita Wah. keluarkan anggaran. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan. Jadi biasanya kalau mungkin yang lain meminta bantuan pemerintah dalam hal belum ada, jadi masih dalam bentuk gagasan. Tetapi kita sebaliknya, kita menciptakan dulu sehingga pemerintah melihat, oh iya betul ada, oh iya betul sudah dipromosikan, oh iya betul sudah ditampilkan. Jadi itu yang satu kata adalah membuktikan dulu, bukan minta dulu. Ya. Hebat. Sanggar luar biasa ini, karena yang lain kadang-kadang menunggu dananya dulu Iya. baru dikerjakan gitu ya. Tapi Pak, proses produksinya untuk ini bisa nggak sih kita cari tahu gitu, kira-kira menghabiskan berapa banyakkah modalnya atau cost-nya gitu? Apakah tinggi, terlalu tinggi atau seperti apa Pak? Silahkan. Biayanya sebenarnya relatif ya. Jadi ada yang sebenarnya bahan-bahan yang tidak terpakai atau mungkin dikatakan sudah masuk di limbah. Oh, Kemudian reuse kita- ya berarti reuse, Kita reduce, ambil recycle. itu, iya seperti itu. Jadi mungkin kalau produksi dalam jumlah yang banyak itu lebih cost-nya lebih menurun untuk nilai jual. Nah, kita Oke. memang masih produksi terbatas karena kita ingin melihat juga masukan-masukan dari berbagai pihak. Ya, sehingga hasil yang nanti akan diharapkan itu lebih bagus ke depan. Oke. Jadi ini sebagai suatu sampel yang kita buat sehingga pada kesempatan berikut kita bisa memproduksi lebih banyak sehingga ada komunikasi juga dengan pemerintah maupun pihak terkait. Oke, mudah-mudahan disupport ya. Jadi yang unik kali ini adalah selain bisa dimainkan sebagai alat musik ya, bisa dijadikan souvenir juga. Jadi kayak Dewi yang nggak bisa mainin suling, ini tetap bisa beli gitu. Bisa beli, bisa dipajang. Pasti orang-orang akan bertanya-tanya, ini dapetnya dari mana gitu, belinya dari mana. Mungkin yang main-main ke Bitung sudah sangat-sangat biasa membeli abon cakalang ya. Mungkin bisa order ini sebagai oleh-oleh nantinya karena harganya sangat-sangat affordable menurut Dewi, karena fakta uniknya adalah tadi sudah disinggung sama Pak Raymond, ternyata ini semuanya produksi daur ulang. Itu mantap sekali. Jadi kayak tidak cuman mensupport daerah setempat dengan pemasukan yang baru lewat penjualan ini, tapi mendukung lingkungan Bitung biar lebih bersih luar biasa. Kalau ada penonton saya mau suruh tepuk tangan Pak di sini Pak. Tapi nih Pak Teni mau tanya, sejak kapan instrumen-instrumen ini dibuat atau diproduksi? Mulai bulan kapan, tahun berapa gitu kira-kira? Ya, seperti yang tadi dikasih tahu itu mungkin 2004 ke 2025 Akhir ya, Pak, 2004 berarti, 2024 Pak? Iya. Kalau Marakas 2024, tapi kalau yang tiga ini 2025. 2025 dan mungkin baru ya, karena masih baru juga masih akan terus dikembangkan. Seperti Pak Teni tadi juga sudah sempat menyinggung kalau mungkin akan ada edisi mininya Iya, lebih kecil, instrumennya mungkin juga akan berbeda, siapa tahu tertambah instrumen-instrumen lainnya. Tapi ada ide enggak sih Pak? Berikutnya mau bikin apa lagi? Setelah ada ukulele, ada suling, ada kajon. Mau kasih bocoran? Nah, kasih bocoran. Ayo, kita jadi orang pertama yang kasih tahu ke seluruh Indonesia bocoran dari Sanggar Sumuk. Ayo Pak, silakan. Mungkin satu-satu ya, saya jawab boleh, dari tentang pekerjaannya. Ya, silakan. Pekerjaannya ya dari kayak suling itu sama seperti yang dikatakan tadi, itu dari bahan daur ulang, itu dari bambu kita produksi sedemikian rupa. Untuk berapa lamanya tergantung, relatif. Jadi kayak kita punya event dalam dekat-dekat ini, apa yang harus kita main untuk ensemble ini, main bersama. Iya. Contoh ini alat ini yang kita butuhkan ini, ya langsung diproduksi, gitu. Jadi kalau produksinya juga enggak banyak, jadi sesuai apa namanya,
kebutuhan untuk Kebutuhan, ya. seperti itu. Tapi sejauh ini sudah mulai ikut dimainkan dalam pentas-pentas enggak sih Pak? Ensemble ya. Jadi makanya yang saya bilang tadi nanti mudah-mudahan tidak ada halangan, nanti tahun ini kita akan coba main flash mob. Ya, dengan alat-alat seadanya ini. Wah, bisa spill tempatnya di mana Pak? Kali aja ada yang mau liputan ya kan? Nanti Atau menonton dihubungi. langsung. Nanti dihubungi. Nanti dihubungi ya. Oke. Nanti ternyata masih bersifat rahasia. Wah. Nih Pak, produksinya melibatkan berapa banyak SDM? Kalau rata-rata Ada penanggung jawabnya masing-masing berarti atau Ada. masih orang yang sama kira-kira ini? Jadi rata-rata minimal kayak Kajon mungkin ada seminggu lebih. Kalau kayak ini 3 harian. 3 hari? Iya. 3 hari untuk gitar dan juga Tergantung bahannya. alat Kalau tipnya. bahannya juga Oke. kalau ada, bahannya udah ada, langsung siap produksi. Wah. Gitu. Tapi yang paling sulit yang mana nih di antara ini 3 yang dibuat? Apa ya? Nah, mungkin Pak Teni bisa menjelaskan gitu ke penonton yang ada di rumah yang paling sulit yang mana kira-kira? Sebenarnya kalau mau bilang nggak ada yang sulit, Kak. Artinya di sini semua kayak untuk instrumen Kajon kelihatan Iya. besar, tapi kalau sulit nggak sulit-sulit amat, karena bunyinya kan cuma satu. Iya betul sih. Iya, dek, ya. Betul. Jadi ya lebih teliti aja, bukan sulit, lebih teliti. Kayak ini mengeluarkan sebuah bunyi yang harus lebih kental lagi. Oke. Sesuai tuner yang ada begitu, kayak suling sama alat-alat melodis gitu. Oke. Nanti kita mau cari tahu juga kira-kira berapa harga dari setiap instrumen yang ada di depan sini ya. Nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Nanti Pak Teni juga akan ikut menjawab ya Pak Teni ya, dan Pak Raymond juga. Nanti kita akan kembali masih di Obrolan Budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih di Obrolan Budaya, produksi RRI Manado, dan masih membahas soal kreativitas salah satu musik, instrumen-instrumen yang dihasilkan dari karya-karya orang luar biasa dari Kota Bitung. Tadi saya sempat bahas-bahas, sudah juga sempat memberitahu cara pembuatannya seperti apa. Pak Raymond, mungkin bisa kasih tahu ke pemirsa yang ada di rumah dan penonton juga pendengar,
kira-kira bisa kasih tahu harga per itemnya agar supaya ada yang mungkin langsung mau telepon, Pak, RRI Pro 4 Manado, boleh mau tanya-tanya harga? Silakan, Pak. Iya, baik untuk kajon dengan gitar itu sekitar 400-500 ribu. Oh, masih sangat-sangat Iya, masih terjangkau ya. agak terjangkau tuh. Kalau suling ya sekitar 250.000 ya. Oke. Jadi, Mungkin nanti kita tunggu paket bundlingnya ya. Satu kali angkut mungkin lebih murah. iya. Tapi Pak, ini mau bertanya dulu ke Pak Teni. Kira-kira setelah ini dihasilkan ya, sudah mulai digunakan instrumennya di beberapa pentas-pentas juga ya Pak Raymond. Tanggapan pemerintah Kota Bitung seperti apa? Setelah pembuktian yang ditunjukkan oleh Sanggar Songwok. Iya, jadi dari Kadis maupun Kabid Dinas Pariwisata Kota Bitung mereka juga surprise ya, kaget karena memang Kok bisa waktu gitu ya? bisa. Memang dulu hanya sebatas pembicaraan ya dari ide gagasan, kemudian bagaimana sampai bisa tahap eksekusi. Nah, Dinas Pendidikan juga merespon dengan baik maupun dari Dinas Perpustakaan. Kenapa Dinas Perpustakaan? Karena kita akan bukukan. Kita akan bukukan ini dari sejarah karya-karya proses iya, produksinya dalam suatu begitu penulisan ya? Oke. buku. Wah, menarik Iya, sekali dan itu itu Pak. juga Dinas Perpustakaan juga mensupport. Iya. Kalau tanggapan Pak Teni, ada enggak yang mulai masuk WA atau telepon, Pak, kasih tanggapan soal, apalagi dari pemerintah Kota Bitung soal instrumen-instrumen ini? Kalau itu kita punya porsi masing-masing untuk administrasi. Jadi kayak ada beberapa contoh kayak mau pakai jasanya kita, ada adminnya. Oh, oke, Iya, oke. seperti itu juga ada adminnya, gitu. Tapi kalau tanggapan dari atau mungkin teman-teman sekitar soal produksi alat musik ini seperti apa? Ya sangat excited karena di sini semuanya pada kaget, termasuk ada beberapa teman-teman pekerja seni, semua kaget terus menjadi pertanyaannya ke diri mereka. Jadi seperti apa? Dorang berpikir seperti apa? Mereka berpikir seperti apa? Ya seperti itu. Jadi dengan adanya sanggar ini, artinya di sini kita pengen ke depan nanti banyak anak-anak muda yang terlibat. Amin, kita doakan ya. Amin. Khususnya warga Kota Bitung dulu. Iya. Iya. Pak Teni, kalau misalnya ada yang tertarik, kira-kira di luar sana ada yang mau beli, Pak Raymond juga mungkin nanti bisa ikut menambahkan, di mana kita bisa mendapatkan alat-alat musik ini? Dijual di mana kira-kira atau harus mengunjungi ke tempat yang mana untuk mendapatkannya? Silakan Pak. Iya, kita berlokasi di Sagrat Weru 2, jadi di Kecamatan Matuari, Kelurahan Sagrat Weru 2. Dan bisa datang di tempat, nanti kalau di Maps ada tertulis di Google Maps. Nah, kita ke depannya memang akan taruh di galeri di pemerintah Kota Bitung, di Kranasda, dan di Rumah Kreatif. Oke, kalau sejauh ini Pak, peminat alat musik ini sendiri seperti apa? Ada yang so mulai beli kira-kira? Kalau beli belum kayaknya, tapi pengen mencoba. Oke, nggak apa-apa, dicoba dulu ya. Iya, dicoba dulu. Tes dulu. Dengan keunikan seperti ini, banyak yang, aduh, kita pengen main ini, kita pengen main ini. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga. Jadi semua yang terlibat kita ajak ke sanggarnya kita. Oke, Gitu. jadi yang mau mencoba, yang mau membeli, mungkin tadi sudah di-spill sama Pak Raymond ya, tempatnya di mana. Nih Pak, sebelum kita benar-benar closing ya, saya mau tanya satu-satu dulu ke Pak Teni dan juga Pak Raymond. Ke Pak Raymond dulu mungkin ya. Tantangannya, kesulitan-kesulitan apa yang mungkin dihadapi dalam proses produksinya dan harapan ke depannya gitu untuk pemerintah dan juga penikmat musik kira-kira untuk alat-alat musik yang sudah diproduksi ini Pak, silahkan. Ya, memang tantangannya misalnya kalau nanti ada pemesan yang dalam jumlah banyak, jadi itu kita dia akan ya. Memikirkan bagaimana tim kreatif ini pengrajin ini diperbanyak ya. Betul, karena ini Sehingga termasuk handmade ya Pak ya. yang sudah ready memang ada 3 pengrajin ini juga untuk mengerjakan ini dia. Dan untuk harapan ya Bu, harapan ke depan bagaimana pemerintah juga tetap support sehingga alat-alat yang seperti ini bisa dipentaskan, bisa juga dipromosikan dan bisa dipasarkan di mana saja. Oke, kalau Pak Teni seperti apa? Silakan. Harapannya lebih ke anak-anak muda mungkin
supaya lebih, artinya dengan adanya alat musik seperti ini, instrumen seperti ini, mengacu teman-teman muda, anak-anak mungkin yang ingin belajar atau dalam hal ini dalam tanda kutip mau mengenal alat musik lebih dalam lagi. Artinya dalam segi positif kami siap membantu. Seperti itu. Oke, jadi ya mudah-mudahan memang apa yang menjadi harapan bisa terwujud ya Pak. Ya. Dan mungkin saya ke Pak Raymond juga, kita juga berharap semoga ada instrumen-instrumen lain yang Ya. bisa dikembangkan ya Pak ya. Nih Pak, kalau misalnya ada yang mau bekerja sama untuk pengentas dengan Sanggar Sumuk menggunakan alat musik yang sudah diproduksi oleh Sanggar, menghubunginya kemana Pak? Mungkin bisa langsung melalui 2 kamera di depan. Ya, jadi yang ingin menghubungi bisa ke nomor kontak saya 0882 1404 3262. 0882 1404 3262. Oke, jadi semoga sudah bisa dicatat. Kalau misalnya mau berkenalan dengan instrumen-instrumen ini, silahkan menghubungi kontak yang tadi ya. Dan mungkin kita juga penasaran nih, hasil karya dari Sanggar Sumuk untuk alat-alat musik ciri khas dari Kota Bitung, ya. Alat musik cakalang. Nanti kita akan mendengarkan secara langsung suara dari instrumen-instrumennya. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dan semoga saya juga berharap ide-ide cemerlang ini yang luar biasa Pak menurut saya bisa terus dikembangkan dan dipertahankan. Semoga anak-anak muda di luar sana juga bisa mau ikut melestarikan alat-alat musik yang diciptakan oleh Sanggar Sumuk ya. Sebelumnya terima kasih Pak sudah datang ke Obrolan Budaya. Kita akan tunggu kabar-kabar baik lainnya. Dan sebelum closing kita akan mengundang Adik Kimi. Nah, mana Adik Kimi? Sini Adik Kimi. Jadi Adik Kimi ini akan menyanyikan satu buah lagu diiringi dengan instrumen yang akan dibawakan oleh Pak Teni. Iya. Betul ya? Oke. Dan sebelumnya terima kasih sekali untuk semua pemirsa yang sudah menonton malam hari ini, yang menonton siang dan sore dan pagi lewat RRI Net YouTube channel juga terima kasih banyak. Kalau begitu saya Ade Purwati dari RRI Manado pamit undur diri mewakili Bapak Teni dan juga Bapak Raymond dan juga Bapak Teni. Pak Teni. Kalau begitu saya Ade Purwati pamit undur diri dan ini dia Adik Kimi, silahkan.